teman-teman, salam coding. Pernah nggak sih kalian ngerasa aplikasi jadi lemot banget gitu datanya nambah banyak? Masalahnya mungkin bukan di laptop kalian, tapi di algoritma yang dipakai. 1 milidetik bedanya mungkin nggak kerasa, tapi kalau datanya ada puluhan ribu, itu ceritanya beda. Di video ini, kita nggak cuma bakal ngomongin teori, kita akan menguji langsung head to head dua algoritma sorting raksasa, Merge Search versus Quick Search, lalu dilanjut dengan adu kecepatan searching antara Jump Search versus Exponential Search. Siapa sih yang paling efisien? Mari kita buktikan. Kita mulai ronde pertama dengan algoritma sorting, yaitu Merge Search melawan Quick Search. Perkenalkan, nama saya Sumatradin, NIM 1547. Di sini saya akan membahas latar belakang dan tujuan eksperimen algoritma sorting dan algoritma searching. Di era digital, sistem komputer harus menangani data dalam jumlah besar, database, transaksi, e-commerce, log, sistem, dan sebagainya. Sehingga butuh cara yang cepat untuk mengurutkan dan menemukan data tertentu. Sorting yaitu pengurutan, dan searching yaitu pencarian adalah konsep dasar yang menjadi fondasi banyak struktur data dan algoritma lain, serta mempengaruhi langsung kinerja program kompleksitas waktu. Banyak algoritma berbeda, seperti bubble sort, quick sort, merge sort, linear sort, binary search, dan sebagainya. Dengan karakter dan kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga perlu dievaluasi melalui eksperimen. Tujuan eksperimen algoritma sorting membandingkan antara kecepatan dan efisien berbagai algoritma pengurutan pada ukuran dan pola data berbeda. Seperti data acak, sudah terurut, terbalik, dan sebagainya. Memahami pengaruh kompleksitas waktu. Misalnya, ON versus ON log dan ON log terhadap performa nyata ketika jumlah data besar. Mengetahui kondisi kapan suatu algoritma sorting lebih cepat digunakan. Misalnya, quick sort untuk data besar acak, biasanya sort untuk data kecil, atau hampir terurut dan Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu algoritma sorting. Di algoritma sorting ini saya membagi atau mengambil dua bagian, merge sort dan juga quick sort. Apa sih penjelasan dari merge sort? Merge sort adalah algoritma sorting berbasis divide and conquer. Data akan dibagi menjadi dua bagian, masing-masing diurutkan secara rekursif, kemudian digabungkan kembali dalam keadaan yang sudah terurut. Bayangkan kamu punya tumpukan kertas acak dan tugasmu adalah menyusunnya dari A sampai Z. Untuk strategi cara kerja merge sort, yang pertama yaitu pecah tumpukannya jadi dua, serahkan masing-masing ke asisten atau rekursi. Saat mereka kembali membawa tumpukan yang sudah rapi, gabungkan keduanya dengan cara membandingkan satu persatu dari atas. Inilah yang disebut dengan divide, conquer, merge. Sekarang lihat kompleksitasnya. Base average dan worst case semuanya O dari N log N. Artinya apa? Artinya tidak peduli urutan input. Merge sort selalu butuh waktu yang hampir sama, tapi memori tambahan O dari N dibutuhkan untuk menyimpan hasil sementara saat merge. Contoh nyata, di Python, fungsi sort sebenarnya menggunakan time sort yang menggabungkan ide merge sort dan insertion. Karena stabilitas dan konsistensinya sangat berharga di sistem produksi. Jadi, merge sort itu seperti tentara disiplin, lambat, tapi tak pernah gagal. Yang kedua yaitu algoritma quick sort. Quick sort juga menggunakan divide and conquer, tetapi konsepnya berbeda dari merge sort. Quick sort memilih pivot, kemudian memisahkan data menjadi 3 bagian. Yang pertama, elemen yang lebih kecil dari pivot. Yang kedua, elemen sama dengan pivot. Yang ketiga, elemen lebih besar dari pivot. Ketiga bagian tersebut kemudian diproses secara rekursif. Mari kenalan dengan quick sort si cepat yang kadang bisa jadi bencana. Cara kerja quick sort yaitu dengan pivot elemen pemisah. Misalnya dari array 5, 2, 8, 1, 9, kita pilih 5 sebagai pivot. Lalu kita partisi kiri 2,1. Semua kurang lebih sama dengan pivot. Kanan 8,9, semua lebih besar pivot. Lalu proses ini diulang rekursif di masing-masing bagian. Di kasus ideal, quick sort berjalan dalam O dari N log N dan lebih cepat dari merge sort karena tidak butuh alokasi memori besar. Tapi hati-hati, jika data sudah hampir terurut dan pivot dipilih dari ujung, misal selalu ambil elemen pertama, maka partisi kiri kosong, partisi kanan berisi N min 1 elemen. Rekursi jadi linear, bukan logaritmik. Kompleksitas meledak jadi O dari N kuadrat. Contoh, untuk N sama dengan 25.000,
O N kuadrat berarti 625 juta operasi, bandingkan dengan O dari N log N yang hanya 360.000. Untungnya, ini bisa dihindari dengan strategi pivot pintar, seperti median of tree, ambil median dari elemen awal, tengah, akhir, atau random pivot. Jadi, quicksort itu seperti pembalap F1 yang sangat cepat, tapi jalan raya yang rata dan pengemudi yang ahli. Metodologi eksperimen dari algoritma sorting. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan secara singkat namun dengan jelas bagaimana eksperimen algoritma ini kita lakukan. Ini proses pengujian menggunakan Google Colabs karena gratis dan tidak ada instalasi tambahan, sehingga kita mudah untuk menjalankannya. Untuk bahasa pemrograman yang kita pakai ini ada Python, karena ini lebih mudah kita pahami dengan analisis algoritma. Dan untuk data uji kami menggunakan bilangan acak, ini dari 0 hingga 1 juta. Dan data ini dipilih agar mewakili kondisi umum dan tidak ada berpihak ke algoritma tertentu. Ukuran dataset kami variasikan dari 100 hingga 25.000 elemen. Dan kami menggunakan performa algoritma satu pada data kecil, menengah, dan besar. Dalam pengukuran, waktu eksekusi setiap algoritma dijalankan sebanyak 3 kali dengan ukuran data yang sama dan rata-rata dari ketiga percobaan tersebut dengan tujuan untuk mengurangi pengaruh noise system dan fluktuasi performa. Setelah proses sorting selesai, kami melakukan validasi dan memastikan bahwa algoritma bekerja dengan benar. Validasi ini dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, kami menggunakan data dari nilai terkecil dari yang terbesar. Yang kedua, kami menggunakan dengan jumlah data sebelum dan sesudah sorting harus tetap sama, sehingga tidak ada data yang hilang selama proses. Sebagai penutup, kami juga menyertakan link kode program pada deskripsi dari penelitian kami ini. Dan hasil yang baik adalah hasil yang bisa diuji coba ulang. Oke teman-teman, sekarang mari kita buatkan teori tadi dengan data real. Kita akan menjalankan benchmark mulai dari data kecil 100 hingga data besar 25.000. Saat progres bar ini berjalan, yang terjadi di belakang layar adalah komputer sedang melakukan 3 hal. Yang pertama, sistem membagikan ribuan data angka secara acak yang masih berantakan. Kedua, sistem menyiapkan salinan identik dari data tersebut agar merge sort dan quick sorts memulai balapan dengan kondisi start yang adil. Yang ketiga, kedua algoritma langsung balapan mengurutkan data tersebut dari terkecil ke terbesar. Kemudian, sistem mencatat waktu finishnya secara presisi hingga satuan milidetik. Mari kita mulai. Oh iya teman-teman, tolong perhatikan sebentar ke loading bar hijau yang sedang berjalan ini. Perlu saya luruskan bahwa animasi bar yang teman-teman lihat ini sebenarnya sudah saya perlambat secara sengaja. Kenapa? Karena aslinya algoritma ini berjalan super cepat. Bahkan untuk ribuan data, proses pengurutannya selesai dalam sekejap mata. Kurang dari 1 milidetik. Kalau saya tampilkan secara real time, barnya akan langsung penuh seketika dan kita tidak sempat melihat proses perbandingannya. Jadi saya menambahkan sedikit delay buatan agar mata kita bisa mengikuti alurannya dan melihat siapa yang finish duluan secara visual. Tapi tenang saja, angka waktu dalam milidetik yang nanti muncul di hasil akhir adalah waktu murni komputasi komputer tanpa delay tersebut. Oke teman-teman, pengujian untuk 100 data selesai. Mari kita bedah apa saja yang ditampilkan sistem di sini. Pertama, mari lihat baris yang atas. Di situ tertulis N sama dengan 100, yaitu data yang diuji 100. Lalu ada waktu merge sekitar 0,26 milisecond dan quick 0,22 milisecond. Di sebelah kanannya langsung ada kesimpulan otomatis 15% quick lebih cepat. Sistem sengaja menghitung persentase ini agar kita tahu siapa pemenangnya dengan cepat. Di bawahnya saya menampilkan sampel 20 data acak. Ini adalah bukti kondisi data sebelum diapa-apakan. Berantakan sekali kan? Ada 76.000, lalu ada 90.000, turun lagi ke 21.000. Inilah tugas algoritma. Lalu ada bar hijau tadi. Di bawahnya tertulis lagi hasil akhirnya merge 0,26 milisecond versus quick 0,22 milisecond. Di data kecil begini bedanya sangat-sangat tipis. Nyaris tak terlihat. Sekarang yang paling penting di bawah. Nah, ini bagian terpenting untuk memastikan algoritma kita nggak ngawur.
Saya menampilkan 10 data terkecil dan 10 data terbesar setelah sorting. Lihat, data awalnya mulai dari 600-an, 700-an, urut rapi dari kecil, lalu akhirnya sampai 99.000 juga terurut. Dan status validasinya valid. 100 item berhasil diurutkan dengan sempurna. Ini artinya integritas data terjaga, tidak ada data hilang atau korup selama proses. Lanjut ke N sama dengan 1000. Kita naikkan skalanya menjadi 10 kali lipat ke 1000 data. Masih sangat cepat. Teman-teman bisa lihat di sini polanya masih mirip. Quick Charge biasanya masih memimpin sedikit, tapi keduanya masih di bawah 10 milisecond. Status validasinya tetap valid. Kita percepat ke 5000, lalu ke 10.000 data. Perhatikan angka waktunya yang mulai merangkak naik di level 10.000 ini. Kita mulai melihat konsistensi meskipun datanya acak. Merge Search stabil menyelesaikan tugas tanpa banyak fluktuasi waktu, sementara Quick Search berusaha secepat mungkin mempartisi data, dan paling penting, coba lihat bagian bawah. 10.000 item berhasil diurutkan. Bayangkan, mengurutkan 10.000 kertas ujian siswa secara manual butuh berhari-hari. Di sini cuma butuh sekian puluh milisecond. Dan inilah ujian puncaknya. 25.000 data integer. Oke, hasilnya sudah keluar. Mari kita analisis di data terbesar ini. Waktu eksekusi, lihat angkanya. Biasanya Quick Search menang tipis atau kadang seimbang dengan Merge Search. Ini membuktikan bahwa untuk data acak atau random, Quick Search memang sangat efisien karena dia bekerja in place, di tempat. Untuk validasi data, cek sampel 10 data terkecil di awal dan 10 data terbesar di akhir. Angkanya terurut rapi, dari ribuan kecil sampai puluhan ribu besar. Untuk kesimpulan, statusnya valid. 25.000 item berhasil diurutkan. Ini membuktikan bahwa algoritma yang kita tulis tidak hanya cepat, tapi juga benar. Karena cepat saja percuma kalau datanya korup atau ada yang hilang. Merge Search dan Quick Search lulus ujian ini dengan sempurna. Lalu, bagaimana rangkuman totalnya dari 100 sampai 25.000 tadi? Mari kita buka tabel hasilnya. Oke, ini adalah rangkuman dari semua pengujian kita barusan. Tabel ini bercerita banyak hal kepada kita. Yang pertama, kolom waktu. Coba perhatikan tren di kolom Merge Search dan Quick Search. Dari N100 sampai N25.000, angkanya naik secara wajar. Tidak ada lonjakan yang menggila. Ini menunjukkan bahwa kedua algoritma ini sangat stabil dan dapat diandalkan untuk data skala besar. Untuk kolom selisih, lihat persentasenya. Rata-rata, Quick Search mendominasi dengan lebih cepat. Meskipun kadang perbedaannya hanya sekian persen, akumulasi kecepatan inilah yang membuat Quick Search menjadi standar industri di banyak bahasa pemrograman. Nah, ini yang sering orang lupakan. Lihat kolom memori. Angka memori untuk pengujian ini terus membengkak seiring bertambahnya data, dan secara teknis Merge Search berkontribusi besar pada penggunaan memori ini karena dia rakus space. Butuh ruang untuk memecah-mecah array, sedangkan Quick Search bekerja lebih efisien di memori. Kesimpulannya, Quick Search menang di kecepatan, tapi Merge Search memberikan jaminan stabilitas dan konsumsi memori adalah harga yang harus dibayar untuk kecepatan tersebut. Inilah visualisasi final untuk sorting. Grafik ini memvalidasi semua hipotesis kita. Mari kita bedah. Garis data realnya biru dan oranye. Lihat garis biru, Merge Search, dan silang oranye Quick Search. Keduanya bergerak naik beriringan, nyaris berhimpitan. Ini memvisualisasikan apa yang kita lihat di tabel tadi, bahwa performa mereka sangat seimbang. Kadang oranye di bawah lebih cepat, kadang biru menyalip sedikit, tapi intinya mereka ada di liga yang sama. Nah, perhatikan garis merah putus-putus di latar belakang itu. Itu adalah garis teori akademis untuk kompleksitas O(n) log n atau log linear. Kalian bisa lihat betapa indahnya garis data real kita, biru dan oranye, mengikuti pola garis merah tersebut dengan sangat presisi. Kesimpulan akhir segmen ini, grafik ini membuktikan bahwa secara praktik di Python, Merge Search dan Quick Search sama-sama mematuhi hukum kompleksitas O(n) log n. Mereka jauh lebih efisien dari algoritma O(n) kuadrat seperti bubble search. Jadi, siapa pemenangnya?
Untuk kecepatan murni di memori terbatas, quick search. Untuk kestabilan data, max search. Sekian untuk sorting. Sekarang mari kita beralih ke tantangan berikutnya, yaitu searching. Nah, tujuan eksperimen algoritma searching mengevaluasi perbedaan kinerja antara metode pencarian sederhana atau sequential linear search dan metode lebih efisien binary search, hashing, dan sebagainya. Pada berbagai ukuran data menunjukkan kaitan antara sorting dan searching. Misalnya binary search hanya bisa digunakan jika data sudah diurutkan terlebih dahulu, melatih pemahaman mahasiswa atau peserta tentang implementasi algoritma searching. Analisa kasus terbaik rata-rata dan terburuk serta dampak dan efek eksekusi. Manfaat pembelajaran atau eksperimen membantu memahami cara memilih algoritma yang tepat untuk kebutuhan aplikasi nyata, seperti sistem informasi, mesin pencarian, e-commerce, perbankan, dan lain-lain. Mengasah kemampuan analisis algoritma, kompleksitas waktu dan ruang, dan pemrograman atau array struktur data rekursi. Masuk ke yang kedua, yaitu algoritma searching. Sini saya mengambil dua bagian dari jump search dan exponential search. Yang pertama, jump search. Jump search adalah algoritma pencarian pada data yang sudah terurut, di mana pencarian sudah dilakukan dengan melompat beberapa indeks sekaligus menggunakan ukuran langkah tertentu, biasanya akar N. Tujuannya adalah mempercepat pencarian dibanding linear search dengan tidak mengecek satu per satu. Jump search itu seperti melompati blok apartemen untuk mencari kamar. Misalnya, kamu mencari kamar 123 di gedung 10.000 kamar. Alih-alih cek satu per satu, kamu lompat tiap 100 kamar. Lompat ke 100, bukan. Lompat ke 200, juga bukan. Artinya, target ada di antara 100 sampai 200. Sekarang cek satu per satu dari 101 sampai 123. Ukuran lompatan yang ideal adalah akar N, karena inilah yang meminimalkan total operasi. Untuk kompleksitasnya, yaitu pada kompleksitas waktu O dari akar N. Untuk kompleksitas memorinya O1. Dan kelebihannya yaitu tidak butuh rekursi, cocok untuk linked list. Dan kelemahannya masih lebih lambat dari binary search, tidak optimal untuk data yang sangat besar. Yang kedua yaitu ada exponential search. Apa sih itu exponential search? Adalah algoritma pencarian pada data yang sudah terurut, yang memulai pencarian dengan melompat secara eksponensial, misal dari 1, 2, 4, 8, dan seterusnya, untuk menemukan rentang di mana target berada. Setelah rentang ditemukan, algoritma melakukan binary search pada rentang tersebut. Bayangkan kamu cari kunci di lorong gelap yang panjangnya tak diketahui. Langkahnya yaitu cek posisi 1, belum. Terus lompat ke 2, belum juga. Terus lompat ke yang keempat, belum juga ketemu. Lompat ke 8, belum ketemu. Lompat ke 16, akhirnya ketemu. Tapi ternyata sudah lewat target. Artinya, target ada di antara 8 dan 16. Sekarang, luncurkan binary search di rentang 8 dan 16. Dan hasilnya, waktu O log N sama cepatnya dengan binary search. Untuk memorinya yaitu O1. Bonusnya yaitu untuk exponential search yaitu sangat efisien jika target dekat awal. Misal indeks 3 selesai dalam 3 lompatan dan ditambah dengan binary. Ini menjadikannya pilihan ideal yaitu untuk apa? Yang pertama untuk stream data atau ukuran tak diketahui. Yang kedua yaitu untuk database dengan indeks terurut. Dan yang ketiga yaitu untuk skenario real time di mana kecepatan yang krusial. Metodologi dan hasil dari algoritma searching. Pada penelitian ini, kami membandingkan dua algoritma pencarian, yaitu jump search dan exponential search. Metode pengujian yang kami lakukan, ini kami menggunakan data angka acak yang sudah diurutkan. Kami juga menggunakan data string berupa nama orang Indonesia yang juga sudah diurutkan. Ukuran datanya ini bervariasi, mulai dari 100 sampai 25.000. Dan waktu-waktu pencarian diambil rata-rata 3 kali percobaan agar hasilnya lebih akurat. Dan hasil pengujian dari terlihat dengan jelas bahwa exponential search selalu lebih cepat, terutama ketika jumlah data semakin besar. Jump search mulai tertinggal ketika jumlah data lebih dari 5.000. Dan untuk contoh kasusnya, ini ada data sebanyak 25.000 elemen. Dan jump search membutuhkan sekitar 150 langkah karena lompatannya berdasarkan akar dari jumlah data. Sedangkan exponential search hanya membutuhkan sekitar 15 langkah karena menggunakan pendekatan logaritma. Artinya, pada data besar, exponential search
bisa sampai 10 kali lebih cepat dibandingkan jam search. Setelah tadi kita melihat pertarungan sengit di sorting, sekarang kita masuk ke ronde kedua, algoritma searching, yaitu pencarian data. Di sini kita mencari satu angka target di dalam tumpukan data yang sudah terurut. Penantangnya adalah jump search yang bekerja dengan cara melompat per blok seperti katak, melawan exponential search yang melipat gandakan jangkauan langkahnya secara drastis 1, 2, 4, 8 untuk mempersempit area pencariannya. Secara teori, eksponensial diprediksi jauh lebih cepat daripada jump search. Mari kita buktikan apakah teori ini valid di lapangan. Oke, metodenya sama persis seperti tadi. Saya akan menjalankan benchmark dari data kecil 100 hingga 25.000 data. Saat proses baru ini berjalan, nanti proses di belakang layar sedikit berbeda dengan sorting. Pertama, komputer membangkitkan data acak dan mengurutkan terlebih dahulu. Karena syarat searching, datanya wajib urut. Yang kedua, memilih satu angka target secara acak. Ketiga, jump search dan exponential search balapan mencari target tersebut. Sistem akan mengulang pencarian ini sebanyak 3 kali untuk mendapatkan rata-rata waktu yang sangat akurat. Mari kita mulai. Pengujian tahap awal selesai. Mari kita lihat outputnya. Lihat di atas, N sama dengan 100. Waktu pencariannya sangat cepat, hanya 0, sekian milisekund. Untuk target yaitu 895, sistem ini memilih angka ini secara acak untuk dicari. Nah, perhatikan berhijaunya. Di data kecil ini, jump search dan exponential search terlihat sama-sama finish hampir bersamaan. Perbedaannya belum terasa karena datanya terlalu sedikit. Kita naikkan ke 1000 data. Masih cepat, tapi coba perhatikan angka milisekund di hasil akhirnya. Exponential search mulai menunjukkan angka yang konsisten lebih kecil. Dan kita gas terus ke 5.000 dan 10.000 data. Teman-teman mulai bisa melihat polanya bukan? Jump search waktunya mulai merangkak naik perlahan, sedangkan exponential search seolah-olah tidak peduli datanya bertambah. Waktunya tetap sangat rendah rata di bawah. Ini karena sifat logaritmiknya yang sangat efisien memangkas area pencariannya. Lanjut ke N sama dengan 25.000. Dan inilah tahap penentuannya, 25.000 data integer. Perhatikan loading bar visualnya. Lihat, bar exponential search selesai duluan dengan sangat cepat, sementara jump search masih butuh sedikit usaha ekstra untuk melompat-lompat sampai ketemu targetnya. Hasil akhirnya, selisihnya sangat mencolok. Exponential search menang telak. Jadi, dia lebih cepat puluhan persen dibandingkan jump search. Sekarang mari kita lihat rangkuman skor akhirnya di tabel. Bandingkan kolom jump search dan exponential search. Saat data masih 100, bedanya tipis. Tapi begitu masuk 25.000, selisihnya melebar. Jump search angkanya semakin besar. Exponential search tetap langsing. Untuk kolom selisih, hampir selalu eksponensial lebih cepat dengan presentasi yang signifikan. Data tidak bohong, melipat gandakan langkah atau eksponensial jauh lebih efektif daripada sekadar melompat tepat untuk data besar. Yang terakhir, dan yang paling memuaskan, mari kita lihat grafiknya. Gambarnya jauh lebih drastis dibanding grafik sorting tadi, bukan? Garis biru, jump search menanjak naik cukup tajam ke atas. Ini mempresentasikan kompleksitas O akar N. Sedangkan garis orange, exponential search, lihatlah. Dia tenang, landai, dan tetap di bawah. Ini merepresentasikan O log N. Untuk validasi teori, garis putus-putus di belakangnya adalah prediksi teori matematika. Dan sekali lagi, data praktik kita garis tebal menempel sempurna dengan garis teori tersebut. Kesimpulannya, dari pengujian hari ini kita belajar bahwa untuk sorting, pilih quick sort jika butuh kecepatan atau merge sort jika butuh kestabilan. Untuk searching data terurut yang besar, exponential search adalah pilihan yang jauh lebih superior dibandingkan jump search. Sekarang pertanyaannya, apakah hasil ini akan sama jika data bukan angka tapi string?
Mari kita pindah ke laporan kedua. Di sini saya akan menggunakan data nama orang, contohnya Budi, Siti, Andi. Mencari teks itu lebih berat daripada angka. Kenapa? Karena komputer harus mengecek huruf demi huruf. Proses ini memakan waktu lebih lama. Kita memulai pengujian string. Konsepnya sama, datanya harus urut abjad A sampai Z. Target kita kali ini adalah satu nama acak. Pengujiannya 100 sampai 25.000. Saat kita jalankan sampai 25.000 data, perhatikan angka waktu milisekundnya. Secara umum, angka waktunya sedikit lebih tinggi dibanding integer tadi. Mungkin beda sekitar mikrodetik karena beban membandingkan huruf tadi dan lihat kolom memory usage. Penggunaan memorinya jauh lebih besar dibandingkan integer karena menyimpan ribuan nama butuh space lebih banyak daripada menyimpan ribuan angka. Namun, lihat bentuk grafiknya, bentuknya identik. Meskipun beban kerjanya lebih berat, pola efisiensinya tidak berubah. Garis orange eksponensial tetap menang, telak melawan garis biru jam. Kesimpulan berbandingannya, mau datanya angka, mau datanya string, algoritma eksponensial search tetaplah juara. Karakteristik logaritmiknya tidak terpengaruh oleh jenis data. Ini membuktikan bahwa algoritma yang bagus akan tetap bagus apapun tipe data yang diolahnya. Kan eksperimen algoritma, sorting, dan searching, kami merefleksikan 4 hal penting. Pertama, teori harus diuji dengan praktik. Kami membuktikan bahwa meski eksponensial sort dan jump sort terlihat mirip di kertas, di data 25.000 elemen, eksponensial sort bisa 10 kali lebih cepat karena velocitas O log on jauh lebih unggul daripada O n. Kedua, keunggulan algoritma terbukti nyata. Margin sort stabil dan konsisten. Quick sort cepat asal pivotnya dipilih dengan baik. Untuk pencarian di data terurut, exponential sort adalah pilihan terbaik. Ketiga, kami menghadapi kendala teknis. Rekursi terlalu dalam menyebabkan stack overload di atas dengan menaikkan threshold. Agar pengujian adil, kami mengunci random seed agar semua algoritma diuji dengan data yang identik. Keempat, kami belajar bahwa efisiensi sistem bukan soal kode jalan, tapi kode optimal. Dan yang paling penting, keputusan teknis harus berdasarkan data, bukan asumsi.